Nah, itu yang lah yang harus diwaspadai adalah jika aku ternyata pasanganku tuh sudah nggak sayang lagi sama aku. Sementara dia kasih perhatian. Nah, nggak usah pun kasih perhatian, ketemu pun kita bisa GR loh. Rasanya nyaman. Ternyata senyum. Apa kabar? Loh, kok perhatian sama aku ya? Karena kita kehausan itu tadi. Nah, itu. Nah, itu yang perlu dijaga kan. Nah, oleh sebab itu sebelum berangkat ayo ditetapkan dulu. Intinya di situ kan kita juga nggak ngerti nanti kondisinya gimana. Apakah yang kita sebut mantan tuh masih charming seperti dulu atau semakin beladus gak karuan atau sama-sama udah tahu, Nah, tapi yang pasti kita tentukan dulu kita ini kondisinya sekarang gimana. Misalnya pun nanti sebetulnya kalau hanya sekedar reunian itu kan nggak masalah. Yang berbahaya itu kalau ada tindak lanjutnya. Nah, CLBK itu tadi. Nah, kalau misalnya sekedar ketemu mantan meskipun angkono, ayo apa gablok-gablokan misalnya biasa, gitu ya. Biasa enggak masalah selama di forum situ. Lah kalau ada tindak lanjut, ayo lanjut yuk acara buyar lanjut nang ndi. Dia gablok geger tapi itu sampai getarannya ke dalam hati. Itu. Dan jelang yang paling terdekat, momen yang paling ditunggu-tunggu ini adalah halbil ya, alias halal bihalal. Halal bihalal identik dengan ngumpul-ngumpul, identik dengan reunian. Keluarga pasti, tapi biasanya banyak, bukan hanya keluarga aja. Anda kalau pulkam gitu ya pasti menggendakan teman SD, teman SMP, teman kuliah pada reunian juga. Well, reunian bukan hanya ngumpul-ngumpul dan juga temu kangen ya. Tidak menutup kemungkinan Anda sedikit kaget. Kenapa tuh? Orang yang pernah hadir di hati Anda tiba-tiba datang juga dan Anda menjadi salting gitu kan. Gimana sih maksudnya Mas Andre? Pernah dengar istilah CLBK enggak? Apa tuh CLBK? Cilok babatan kulon. Oh bukan. Cinta lama bersemi kembali gitu ya. Ternyata loh sahabat Sonora, CLBK sama teman lama yang pernah hadir di hati Anda, yang pernah menjadi mantan Anda, boleh. Jangan menantang Mas Andri ini puasa-puasa, urusan rumah tangga runyam, janganlah gitu ya. Loh bentar dulu, boleh. Kan aku kalimatnya belum kelar, koma tapi titik-titik. Nah tapi titik-titiknya ntar yang ngejawab dua narasumber spesial aku yang sudah hadir di Inspiring Talk pagi hari ini. Ada Kak Nit, beliau praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Hai Kak Nit, apa kabar? Halo Mas Andre, kabar baik. Kabar baik, sedikit macet ketemu si Kumule. Iya ini belum mudik ya, belum pada mudik ya. Sekarang sih sebenarnya periode mudik sudah ya. Kan H-7 sampai H+7 kan. Teman-teman reporter Sonora sudah disebarkan di pojok-pojokan untuk liputan gitu ya, se-Indonesia Raya. Mungkin karena libur 3 hari kemarin, hari ini pertama kembali beraktivitas, crowded lagi. Bener bisa jadi. Ngejar target Bu, abis ini cuti panjang Bu kan. Iya. Kerjaan harus kelar. Sehat ya Kak Nit ya? Sehat Mas Andre. Alhamdulillah. Ada Kak Nit, bagaikan gula selalu ada semut. Ada selalu pasangan beliau, bestinya beliau ya, pokoknya kliknya beliau lah ya. Ada Kak Oktastika, beliau adalah praktisi dan psikologi dari penulis buku Terapi Pikiran Bahagia dan konselor di kataoktakartika.com. Apa kabar Kak Okta? Spektakuler Mas Andre. Spektakuler. Aku langsung ngomong spektakuler tuh bayanganku ke sebuah produk. Spektrum. Kayak lampu sekarang disebut ya. Tapi sekarang disebut. Iya. Macetnya kenapa tadi di daerah mana? Di info dong ke teman-teman mungkin lewat sana juga nanti. Tadi daerah Bulu Jaya. Prada ya. Kenapa? Ada apa di sana? Itu kan memang jalan tembusan ya sempit. Itu biasanya dilewatin mobil aja sudah padat situ. Nah tadi ada bis masuk situ, nggak tahu pesenannya siapa, ya udahlah buntu lah namanya jalan. Jalannya nggak seberapa lebar, papasan akhirnya ya macet grek ya. Akhirnya tadi bisa lewat gara-gara bisnya udah jalan. Udah belok dia. Karena bisnya udah belok. Bis gede itu. Biasanya buat anak-anak pariwisata sekolah itu. Oh ya mantap jiwa lah kalau. Nggak apa-apa lah, kayaknya mungkin latihan ini ya. Latihan mudik ya. Menghadapi kemacetan. Melatih perasaan Anda. Yes. Pemanasan. Ngomong-ngomong tentang pemanasan, selain cuacanya pagi hari ini memang cerah dan panas, topiknya juga cukup panas nih.
Iya. Seakan provokatif loh judul ini kalau kita baca sesaat. Apa serius boleh CLBK lagi? Wah, golek perkara gitu kan. Kira-kira kayak gitu kan. Sebelum maksudnya menjelaskan tapi yang tadi ku janjikan tapi titik-titik ya, koridor-koridornya dijelasin dulu nih. Entah Kak Nikrit yang mau mulai atau nanti Kak Okta menambahkan. Kenapa topik ini harus muncul di episode kali ini? Selain momen yang dekat memang Halbil ya. Kenapa momen yang muncul ya? Ini persiapan begitu ya. Jadi sebenarnya gini, kita kayak seperti tadi Mas Andre sampaikan ya, kita nyangoni gitu ya. Jadi kasih bahwa ntar supaya itu juga disampaikan dulu juga dengan pasangannya. Ini kan udah momen mau lebaran gitu kan, kumpul-kumpul pulang kampung. Kemungkinan atau nanti Halbi itu kan kemungkinan besar pasti ada gitu kan ya. Datang. Nah, gimana? Itu boleh dibicarakan dulu nih sama pasangan jauh-jauh hari. Ntar kalau ada acara ini nih Halbi boleh nggak ketemu, boleh nggak datang. Nah yang datang ini gimana, datangnya sendiri atau datangnya pakai ditemani. Nah itu kan juga perlu diobrolkan dulu. Aku jujur deh memengorek Anda berdua. Kalau reunian teman pasangan ikut atau tergantung ya. Tergantung undangannya sih. Kan kadang nggak semua ngasih undangan gitu yang harus tertera dengan pasangan atau keluarga. Tapi jujur ya, kalau sendiri nggak bawa pasangan tuh lebih menggila kita ya sama teman-teman, bener perasaan gitu nggak sih? Iya sih, tapi kalau kita sih lebih ke ini aja, ngobrol aja gitu. Kadang kita sampaikan. Lebih pada lupa waktu ya. Kalau nggak sama pasangan lebih pada lupa waktunya. Bukan karena menutupi pencitraan ya. Biasanya mungkin akhirnya kakak ngakak, tapi begitu ada istri langsung 180 derajat. Makanya kan itu yang perlu disampaikan juga. Terkadang ini kita balik kayak ke pengalaman pribadi ketika ada undangan gitu, yang perlu kita sampaikan adalah ini gimana, berangkat sendiri atau berdua? Gitu kan. Nah kita harus selalu tanyakan dalam artian begini, mau berangkat sendiri atau mau ditemenin. Nah itu selalu kita sampaikan begitu ya, dalam arti kita ngobrolkan ini mau gimana nih gitu kan. Nah ketika ya nggak apa-apa, kalau mau ditemenin nggak apa-apa, kalau mau berangkat sendiri juga nggak apa-apa. Nah itu kan akhirnya balik lagi, enaknya udah dia nggak apa-apanya jangan-jangan ke buku yang itu lagi. Ada kata nggak apa-apa itu. Ada nggak apa-apa gitu ya, kayak di buku yang ini ya, buku kita ya gitu ya. Nanti perlu belajar lagi. Nah itu kan akhirnya perlu pembicaraan begitu kan, perlu pembicaraan. Nah akhirnya juga kalau bahasanya ketika misalnya mau datang berdua nih. Nah datang berdua itu juga perlu disampaikan. Nanti datang berdua ini gimana gitu. Kadang-kadang kan kalau kita ini balik ketemu dengan teman sekolah, itu kan bukan berarti kita itu sengaja mengabaikan pasangan kita, bukan. Tapi state-nya kita berubah. Jadi ketika kita ketemu teman SMA, jadi state-nya kita kok kayak anak SMA, begitu kan? Bener. Ketemu dengan teman kita, apalagi dulu yang pernah jahilin gitu kan, rasanya kan, kamu ya kan kayak gitu. Jadi nggak lihat kiri kanan gitu ya. Betul. Makanya kalau kita selalu sarankan gini, kita selalu ngobrol gitu loh. Ntar aku punya temen nih, dulu ya temennya orangnya wis nyuablak nggak karu-karuan misalnya kayak gitu ya, nggak tahu apakah sekarang itu seperti itu atau berubah atau tambah nemen, kan juga sama-sama nggak tahu. Nah itu yang perlu diobrolkan lebih lanjut adalah baperan nggak sih? Nah gitu loh. Ketika misalnya kalau aku baperan gimana ya, saran kami ketika Anda adalah seorang yang baperan, mendingan Anda nggak usah ikut gitu loh. Mendingan nggak usah ikut daripada nanti jadi sebetulnya nggak ada apa-apa, tapi Anda melihat dari sisi Anda jadinya beda. Anda menyiksa perasaan Anda sendiri. Iya, mendingan saran saya gitu, mendingan nggak usah ikut, mendingan Anda jalan-jalan sendiri aja. Kejam sih, tapi ini demi menyelamatkan perasaan Anda juga. Iya, kadang-kadang gitu pasangan kita juga kadang-kadang, aku tuh nggak apa-apa, itu kan temen kita udah sama-sama sama-sama berumah tangga, kadang-kadang kan kayak gitu ya. Udah juga saling kenal juga, tapi yang namanya state berubah itu nggak bisa ini ya, kadang-kadang nggak bisa dikontrol juga. Kadang-kadang bercandaannya terus kemudian kalau ketemu teman sekolah itu kan topik bahasan yang lebih sering diungkap adalah masa saat lalu dulu dulu waktu itu kita ngerjain guru matematika ya, yang dibahas kan itulah. Ketika Anda ini modelnya orangnya nggak kalau mau gabung nggak ngerti topiknya gitu. Kalau nggak gabung nggak enak sendirian. Nah sementara akhirnya pasangan obat kita nyamuk, obat nyamuk. Yes. Pasangan kita ngelihatnya, aduh kok kayaknya aku meninggalkan pasanganku lah. Ketika Anda nggak bisa ngatasin itu semua, saran kami mendingan berangkat sedih-sedih aja, nggak usah ngajak pasangan deh. Nah sebelum kita melanjutkan obrolan dengan teaser yang sudah cukup panas ini, kita ingetin nih, kita juga ingin menyapa teman-teman online nih. Kita panggilannya teman-teman online, gaya banget ya, kayak YouTubers itu teman-teman online.
Live di YouTube-nya Sonora Surabaya. Kalau teman-teman kata Okta Kartika live di akun apa nih? Di IG-nya kata Okta Kartika sama Facebook-nya Oktastika. Ini ada udah ini. Udah masuk ke disapa dulu dong, boleh siapa tuh? Oke, ini di Facebook ya. Facebooknya ada Mas Yayan ini. Iya, Mas Hai, Yayan. Mas Yayan ya. Dia bicara gini, kita tidak bisa mencegah kita jatuh cinta dengan siapa. Aduh, Mas Yayan, engkau ternyata satu mazhab, satu aliran sama aku. Udah kepikir dulu loh. Kan ya Kak Okta ya, bener lah. Udah kepikir dulu loh. Bener. Nggak hanya cowok loh, cewek pun juga. Aduh, kalau udah masalah perasaan, suka itu spontanitas, cuma ya karena kelanjutannya gimana terserah Anda. Iya. Kayak gitu kan. Oke. Begitulah awal mula Sahabat Sonora, latar belakang kenapa diputuskan episode kali ini membahas topik gitu kan. Nah, sudah dikasih sedikit teaser sama Kak Nitni. Kalau pasangan Anda tipikal orang baperan, bingung mau ngapa-ngapain kalaupun gabung ya, mending gak usah blast. Kesannya kejam, tapi demi keamanan bersama. Pasangan Anda bisa apa ya, masalahnya gini loh, reunian itu obat loh Bu, sumpah loh. Setiap orang itu siapa yang gak happy saat reunian ya, terlepas dari korban gak enak lah zaman segitu dibulin sama temennya, yang ngumpul ya happy lagi gitu loh. Nah mungkin situasi ini perlu direfleksikan ke pasangannya yang baper itu kali ya Kak Okta ya. Kamu pun kalau sama temenmu juga pasti happy juga gitu. Ya, kalau kita berbicara tentang yang baperan tadi, setiap orang kan punya latar belakang masing-masing. Nah, ini suka ke Kak. Kasih parting balik jadi lagi. Gak apa gimana. Nah, kalau orang-orang yang punya luka batin yang dalam, termasuk tadi Mas Andri tadi cerita yang dulu suka dibully pun ya datang, tapi cek dulu apakah semuanya datang. Bisa jadi loh ada teman-teman kita itu yang sampai sekarang pun tuh nggak mau datang loh. Meskipun bisa ada aja rasanya. Nah, berarti kan dia punya luka batin di situ. Yes. Nah, jika kita punya pasangan yang baperan tadi, ya, jangan-jangan dia punya luka batin waktu sekolah itu tadi. Sehingga dia nggak mau luka itu terbuka lagi. Walaupun dengan lingkungan yang berbeda, kan bukan circle-nya dia, circle-nya suami kan. Simbolnya sama. SMA itu adalah masa yang menyakitkan. Misalnya SMA itu gak enak belas misalnya gitu. Ya udah, berarti kan ketika istriku mau ke sana, suamiku mau ke sana, simbolnya sama yang muncul. Oh, gak enak iki. Ini menyakitkan ini. Meskipun circle-nya baru, acaranya baru. Ya, jadi ya perlu disiapkan. Kalau tadi sih ayo ngobrol baik-baik. Dan mungkin juga bagi yang baperan tadi mungkin bisa diedukasi. Yang endingnya nanti mungkin diajak konseling dulu juga. Gitu. Karena nggak semuanya itu hal buruk itu trauma itu nggak selalu ada begitu. Setiap orang beda dan kalau misalnya Anda nggak sembuh, maka bisa menambah sakit pada pasangan Anda. Pasangannya pengen kumpul kok gak oleh. Nah, itu kan akhirnya jadi masalah baru lagi akhirnya. Sebenarnya berawal dari masalah Anda, tapi Anda menyeret pasangan dari masalah Anda. Kira-kira kayak gitu. Nah, Kak Nit, spesifik fokus ke topik masalah CLBK gitu ya. Tidak menutup kemungkinan ketemu sama mantan. Reunian. Oke kan? Apa harusnya sikap kita? Nah, ini yang agak-agak kadang-kadang ini banyak yang agak repot itu kalau misalnya kita punya mantan gitu ya. Tapi yang agak nggak enak itu kan kalau sama-sama mantannya sama di sekolah yang sama. Iya benar. Nggak salah gini, yang perlu kita obrolkan itu kita perlu ngobrol dengan diri sendiri dulu ya. Dalam artian begini, udah selesai nggak sih masalahku dengan mantan? Ceritaku dengan mantan udah selesai belum sih? Gitu loh. Ketika nanti ketemu lagi dengan mantan gitu, apa yang harus aku lakukan gitu kan? Nah, ceritanya kan pasti udah berbeda kan gitu. Nah, ketika kita saling idealnya memang saling menyapa, idealnya. Sapa itu sudah basic ya. Gitu kan. Tapi ketika Anda itu nggak deh, aku mau datang tapi aku nggak mau ketemu sama mantan. Bisa tak? Boleh loh. Gak maksudnya ketemu papasan seliweran. Ya udah cuman jadi kasih gini batasan dalam diri. Misalnya gini, aku belum selesai sih gitu ya. Aku belum selesai. Misalnya gitu. Ini lagi proses, tapi ketika aku ini memaksakan diri untuk akhirnya ketemu dengan mantan, efeknya lebih panjang. Efeknya akhirnya nanti pulang dari Halbi bisa lebih ke penyesalan, lebih ke meratapi diri. Akhirnya kan
efeknya juga baik ke diri maupun ke keluarga juga. Nah, ketika Anda belum selesai di situ, misalnya ada kemarahan tapi aku tuh sebenarnya belum bisa memaafkan mantanku, misalnya gitu ya. Yang Anda lakukan adalah gini, oke deh, aku mau ketemu, aku mau datang, tapi aku kalau ada mantan di sana, aku nggak mau ketemu, nggak mau ngobrol, cuman saya hello aja. Itu boleh Anda bikin batasan kayak begitu. Nah, caranya adalah satu, Anda bikin batasan sendiri. Yang kedua, ketika nanti Anda ketemu dengan teman gitu ya, atau mungkin saat ini masih punya nomor kontaknya begitu ya. Anda boleh ngomong, nanti kalau ada mantanku datang, ini deh aku tolong diselamatin deh, aku masih berproses belum selesai, belum memaafkan. Melibatkan pihak ketiga. Bisa minta bantuan tuh dalam artian selamatkan aku ya, karena belum selesai, begitu ya. Itu boleh sebetulnya gitu loh. Perlu dikasih tahu ke mantan nggak? Aku belum selesai loh sama kamu. Gimana dong? Bisa ya, bisa enggak? Kayaknya nggak perlu juga. Aduh, ada dua pendapat berbeda nih. Soalnya kita kan nggak tahu yang sananya gimana. Iya. Okay. Nah, dalam artian gini, ketika misalnya nih kita ketemu sama mantan misalnya kayak gitu. Aku belum selesai loh sama kamu, misalnya ya gitu ya. Kayak apa? Terus aku nggak ngapa-ngapain. Aku nggak ngapa-ngapain. Kalau kayak gitu kan kecewa banget kan. Cinta bertepuk sebelah tangan ya. Yang kita itu yang sebelumnya masih proses penyembuhan, masih proses penyembuhan. Maunya dengan kayak begitu tuh kita jadi lebih selesai. Ternyata mantan wes gak apa-apa. Lo kan tambah lebih dalam kan. Nah, yang pertama gitu. Yang kedua, ketika kita mengatakan aku belum selesai, terus dibales aku saiki wis dhewean nih, single, terus gak bingung ah. Posisi kita double. Iya, gitu kan. Jadi akhirnya kalau aku pribadi berpikir adalah kita tujuannya mau ngapain dulu nih Halbi. Gitu kan. Tujuannya mau ngapain dulu? Tujuannya kalau mau have fun ketemu dengan teman-teman lama, seneng-senengan gitu kan. Udah, kita koridornya di situ. Ketika kita masih belum selesai, kita punya masa lalu dengan teman, misalnya dengan mantan begitu, kita belum selesai ya dipilah dulu, mau langsung diselesaikan saat itu juga atau enggak, ya itu kan pilihan kita aja. Ini sisi dari play victim ya. Maksudku kalau dari sisi kita yang merasa udah gak ada perasaan lagi, tapi kita tahu kalau dia masih ada perasaan sama kita, apa koridor-koridor yang harus kita lakukan? Ya tergantung juga kondisinya. Yang pasti gini yang perlu dibatasi. Satu, hubungan kita dengan pasangan kita saat ini bagaimana. Ibaratnya kalau kita kondisi sekarang kita kenyang itu dalam artian segala kebutuhan perhatian dan sebagainya itu sudah terpenuhi oleh pasangan. Insya Allah mau ketemu dengan mantan pun dan sebagainya pun biasa. Nah itu yang harus diwaspadai adalah jika aku ternyata pasanganku tuh sudah gak sayang lagi sama aku. Sementara dia kasih perhatian. Nah, gak usah pun kasih perhatian, ketemu pun kita bisa GR loh. Rasanya nyaman. Ternyata senyum. Apa kabar? Loh, kok perhatian sama aku ya? Karena kita kehausan itu tadi. Nah, itu. Nah, itu yang perlu dijaga kan. Nah, oleh sebab itu sebelum berangkat ayo ditetapkan dulu. Intinya di situ kan kita juga nggak ngerti nanti kondisinya gimana. Apakah yang kita sebut mantan tuh masih charming seperti dulu atau semakin beladus gak karuan atau sama-sama udah tahu. Nah, tapi yang pasti kita tentukan dulu kita ini kondisinya sekarang gimana. Misalnya pun nanti sebetulnya kalau hanya sekedar reunian itu kan nggak masalah. Yang berbahaya itu kalau ada tindak lanjutnya. Nah, CLBK itu tadi. Nah, kalau misalnya sekedar ketemu mantan meskipun nang kono, ayo apa gablok-gablokan misalnya biasa, gitu ya. Biasa enggak masalah selama di forum situ. Lah kalau ada tindak lanjut, ayo lanjut yuk acara buyar lanjut nang ndi. Dia gablok geger tapi itu sampai getarannya ke dalam hati. Itu. Nah, itu kan harus perlu yang kita tetapkan dulu ya posisi. Kalau sampai ada yang sampai getaran sampai dalam hati, berarti dia masih lapar. Di rumah dia belum kenyang, ibaratnya begitu. Nah, oleh sebab itu ditentukan dulu aku hari ini sampai sejauh mana. Misalnya pun sampai ada getaran-getaran, wes gak apa-apa getaran hanya saat acara. Jujur ke pasangan perlu tentang getaran itu gimana tuh? Tergantung pasangannya. Kalau pasangan iya tergantung. Kalau pasangannya bisa ini sih nggak apa-apa juga ya. Tapi kalau di buku ini kan dijelaskan penjelasan pasangan. Tanya, ini buku relate di setiap episode Herman aku ya. Makanya harus dibeli sebelum hal lebih. Iya, udah ini amunisi, alat perang, sumpah tuh apa judulnya tuh aku sampai lupa. Berbohong. Yuk silakan Anda bisa dapatkan buku itu ya. Jadi supaya gini, dalam tujuannya kan kalau waktu tadi bilang kan hatinya ini loh ditetapkan dulu. Kita meletakkan hatinya ini jadi pas gitu kan. Oke. Ketika tadi ada getaran, udah sampai situ stop ya. Udah selesai gitu kan. Nah, yang bahaya itu kan memang adalah tindak lanjut setelah itu gitu kan ya. Action berikutnya itu. Perlu nggak saat bertemu ya
Ya kita cuma mau say hello doang kok rasanya tanggung banget ya. Ngobrol tapi ngobrol tentang ceritain pasangannya masing-masing gitu itu biar agak dapat gambaran. Oh situasimu begono, situasiku begini gimana? Perlu nggak sih? Ya itu teknis pergaulan teknis aja. komunikasi aja. Itu nggak masalah. Yang penting hatinya dulu. Yang penting. Itu yang penting ya. Kita gini, ketika kita mau menata, nanti kalau ketemu kita ceritain ini deh apa namanya tentang keluarga kita biar dia tahu kalau kita udah berkeluarga, udah punya anak, udah punya kayak gitu. Sebenarnya itu hantaman halus loh. Yes, tapi balik lagi ternyata hati kita itu pengennya lebih ada tindakan lanjut, kan nggak ada yang tahu juga gitu kan. Ayo punya ayo kapan anak kita pledit yuk rame-rame. Nah, pledit aslinya agendane Pak Mbok. Nah, kan nggak tahu juga. Makanya kuncinya di hatinya itu. Oke. Iya ya, dipikir-pikir justru dengan menghubungkan lagi komunikasi, mengintenskan komunikasi, justru kekhawatiran-kekhawatiran yang seharusnya sudah bisa di-cut, breaknya udah sampai di sana akan berlanjut lagi. Kalau zaman dulu kan Mas Andri, kita ngobrol, saya sudah punya pasangan, saya sudah punya istri, saya punya suami, saya sudah punya anak. Enough. Zaman dulu selesai. Udah tahu batasan ya. Zaman sekarang kan nggak gitu. Wong yang dibutuhkan kan bukan itu, kamu nggak apa-apa punya anak punya istri nggak apa-apa, tapi kita boleh dong kita ngafi bersama. Aduh, oke, ya. Aku guyu soalnya ya aku tau ngalamin. Tapi benar, self control itu penting. Self control itu penting. Akan berlanjut atau enggak itu pada diri kita, dan memang benar yang dibilang oleh Kak Nit nih, Mas Okta tadi, kehausan itu memang kalau tidak didapatkan dari pasangan, pasti akan mencari sumber kehausan itu dari lain. Iya. Nah, kok ya cilokone kehausan itu terpenuhi oleh mantan kan yo? Gimana yo? Atau sebaliknya gini kasusnya. Bisa jadi memang sedang cari pasangan. Oke. Nah, berarti kan lagi butuh nih. Yes. Nah, itu boleh loh juga kali aja ada temanku ya. Ada karena juga banyak kejadian klien-klien kami teman lama. Teman SMP, teman SMA dulu pun nggak saling kenal. Cuman tahu oh ya itu teman sekolahku. Sekarang nikah. Tapi karena memang posisinya saat itu memang lagi sendiri semua ya. Maksudnya satunya divorce gitu kan. Jadi sama-sama udah selesai divorce, kenalin sama temen, dia lagi sendiri loh, dia juga lagi sendiri loh misalnya. Ya kayak gitu sih kita pikir nggak masalah juga ya gitu. Tapi cuman terkadang sambil yang ini juga ya belajarnya adalah bukan lihat dia pribadinya tuh dilihat sebagai di masa lalu, tapi lihatnya di masa sekarang. Oke. Pasangan tuh kadangkala proud ya, bangga juga loh sama kita kalau diajak ke reunian teman itu kita gampang membaur. Pasangannya bukan dirinya kita ya. Bujuku rek, gampang membaur rek. Jadi lebih membuat suasananya itu nyaman. Walaupun nggak kenal kan ada orang yang tipikal gerapia, kayak gitu. Nah. Perlukah hal ini juga dilakukan? Tapi masalah gerapia itu gak bisa dipaksakan. Gak bisa. Seneng ngelakoni gerapia itu masuk mau malah fake jadinya kan. Hey, tapi ya aneh malah. Iya. Nah gimana seharusnya? Oke, aku memutuskan ikut. Terus apa agar aku nyaman di circle-nya pertemanan suamiku atau pas istriku gitu ya? Kalau kami sih lihatnya sih lebih ngobrol dulu ya suami istri ini ya. Kan ibaratnya alangkah baiknya memang sih kalau di bonusnya buku ini itu ada daftar pertanyaan yang harus diketahui pasangan termasuk masa lalu. Siap. Nah, boleh dong ngobrol tentang kamu dulu SMA gimana sih? SMP gimana sih? Kamu punya pacar berapa? Emang yang nyukain kamu pernah nolak cowok enggak? Kamu nolak udah itu. Nah, dalam arti kita kan profiling ya pasangan kita seperti apa begitu kan. Nah, jadi ketika pun diajak reuni pun kita sudah bisa menempatkan diri. Lah kalau memang pasangan kita ini sejak sekolah dulu star, lah ya wajar dong ketika reuni. Pengagumnya. Terus dia begitu acara reuni datang yang ngerubungin teman-teman cowoknya ya emang dari dulu gitu. Saya ini artis saya lagi gitu kan. Yang bikin rame justru emang ya udah gimana lagi. Iya, dan itu kan harus tahu diri juga, harus bisa menempatkan diri. Tapi sebenarnya Kak Nit lebih baper cewek ya daripada cowok ya kalau acara-acara reunian pasangan gitu ya. Sama aja. Sama aja. Okay. Baper itu kan nggak hanya melulu di cewek ya, di cowok juga bisa loh baper itu. Apalagi kalau Anda, aku lagi buat contoh. Yes. Bisa kalau ternyata Anda itu baru tahu selama ini ternyata gitu loh. Pasangan Anda itu adalah orang yang temennya banyak di sekolah kayak begitu gitu loh. Dan baper ini bisa dua sisi loh Mas Andri. Mas. Gini, misalnya nih, saya ikut
reuni SMA-nya dia. Oke. Kita sudah janjian nih. Oke. Nanti gimana aku? Ya, sana kan ada basarnya. Udah aku makan aja, aku kulineran. Selesai kan urusan. Oke. Nggak baper. Nah, ternyata misalnya dia dikerubungin sama teman-temannya. Saking asiknya ngobrol sampai sekian lama. Dan baru sadar, loh aku lari nggak bojo. Oke ya. Nah, bagi si suaminya, nggak masalah, emang ini acara reuni harusnya begitu. Silakan. Tapi terus baper, aduh aku telah nyuekin suamiku, aduh aku sudah melupakan suamiku, aduh aku istri yang nggak baik ternyata. Lu baper karena PDW. Iya emang. Nah ternyata tadi tuh apa namanya, aku ngobrol sama temen cowok itu sampai gablok-gablokan, misalnya kayak begitu ya, ketemu dengan sahabatnya dia dulu gablok-gablokan, terus berarti aku telah mengkhianati pernikahan ini, bisa loh. Sampai waktu aku. Sumpah, shock aku sampai. Loh, kan bisa jadi bapernya bukan di pasangan tapi di kitanya, itu bisa loh, makanya itu yang perlu dibicarakan itu tadi. Jadi yang baper tuh belum tentu yang diajak, yang ngajak juga bisa jadi. Itu juga bisa baper. Nah, itu kan yang perlu dijaga, jangan sampai sebetulnya enggak apa. Kalau kasus ini tadi kita contohkan tadi, kan enggak ada apa-apa harusnya kan. Pulang pun harusnya enggak ada apa-apa kan. Tapi jika ada salah satu yang baper, jadi masalah pulangnya. Iya. Gitu. Well, dapat ini ya, dapat pencerahan sesaat ya. Mantanku itu anak Semarang. Cece. Sekarang bojoku lek ngetir lumpia Semarang ngamuk. Padahal papu kali lumpia Semarang karo mantanku. Gitu-gitu sampai ya, gitu loh maksudku. Iya. Aku pun juga gitu, mantannya istriku itu anak polisi. Terus pada polisi itu rasanya aneh. Emang kayak gitu ya, sampai kebawanya ke perasaan itu ya. Berarti belum selesai. Itu dia maksudku gitu kan. Menyelesaikannya bagaimana? Dijawab lagi. Iya.